Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 2, apa kabar dengan kalian? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat di dalam belajar. Kali ini kita akan belajar tema 6, subtema 4, pembelajaran 5, yaitu merawat tumbuhan. Marilah kita awali dengan membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Pembelajaran 5. Di halaman sekolah Siti terdapat banyak tanaman. Tanaman itu dirawat dengan baik oleh tukang kebun sekolah. Setiap siswa mendapat tugas merawat tanaman di dalam pot yang terdapat di dekat kelas. Siti, Beni, dan Dayu sedang mengamati tukang kebun bekerja. Ayo membaca. Bacalah percakapan berikut dengan intonasi yang tepat. Permisi Pak, apa yang sedang Bapak kerjakan? Tanya Beni kepada tukang kebun. Bapak sedang mencabuti rumput liar di sekitar tanaman, Nak, jawab tukang kebun. Kemudian Siti bertanya, mengapa rumput liar harus dicabuti Pak? Rumput liar harus dicabuti supaya tidak mengganggu pertumbuhan tanaman di sekitarnya, jelas tukang kebun kepada Siti. Bagaimana cara agar rumput liar tidak tumbuh lagi, Pak? Tanya Dayu kepada tukang kebun. Caranya, cabutlah rumput liar hingga ke akarnya, jawab tukang kebun. Bolehkah kami membantu, Pak? Tanya Beni pada tukang kebun. Boleh Beni, jangan lupa cuci tanganmu setelah selesai, jawab tukang kebun. Siti, Beni, dan Dayu berkata, baik Pak. Ayo berdiskusi. Diskusilah dengan teman sebangkumu mengenai pertanyaan berikut. Nah sekarang, kata tanya apa saja yang digunakan dalam percakapan di atas? Kemudian, kata tanya apakah yang digunakan untuk menanyakan sebab dan alasan? Kata tanya apakah yang digunakan untuk menanyakan cara? Tuliskan jawaban kalian pada kotak yang tersedia. Ya, hasil diskusiku. Nah, di sini kalian ditulis ya. Hasil diskusinya bagaimana? Ini. Arti kata tanya yang digunakan adalah apa, mengapa, bagaimana. Kata tanya mengapa digunakan untuk menanyakan sebab dan alasan. Kata tanya bagaimana digunakan untuk menanyakan cara. Ayo berlatih anak-anak. Isilah titik-titik pada kalimat tanya berikut dengan kata tanya mengapa dan bagaimana. Gunakan huruf tegak bersambung. Nah, di sini ada 5 kalimat tanya yang belum dilengkapi dengan kata tanya. Nah, anak-anak, kata tanya apa yang sesuai dengan kelima kalimat ini? Iya, bagus ya. Nomor 1, mengapa tanaman harus disiram secara teratur? Kemudian nomor 2, bagaimana cara merawat tanaman tomat? Ketiga, bagaimana cara menyiram tanaman yang baik? Kemudian yang keempat, mengapa tanaman membutuhkan sinar matahari? Yang kelima, mengapa tanaman diberi pupuk? Cobalah membuat kalimat tanyamu sendiri. Satu kalimat menggunakan kata tanya mengapa. Satu kalimat lainnya menggunakan kata tanya bagaimana. Tuliskan juga jawaban dari pertanyaanmu. Ingatlah hal-hal berikut. Gunakan huruf kapital pada awal kalimat. Gunakan tanda tanya pada akhir kalimat. Gunakan huruf tegak bersambung.
Nah, kalian bisa menggunakan pertanyaan seperti ini. Ini hanya sekedar contoh ya. Mengapa kita harus merawat tanaman? Jawabannya, karena dengan merawat tanaman, maka tanaman akan tumbuh subur dan sehat. Kemudian pertanyaan kedua, contohnya, bagaimana cara mencabut rumput liar? Jawabannya, cabutlah rumput liar hingga ke akarnya. Nah, kalian boleh menggunakan pertanyaan lain ya, anak-anak. Ayo bermain peran. Pernahkah kamu mengamati rumput yang tinggi? Apa yang terjadi jika rumput tersebut tertiup angin? Dapatkah kamu menirukan gerakan rumput yang tertiup angin? Bayangkan bahwa kakimu tertanam di tanah dan badanmu tertiup angin. Angin bertiup dari kanan. Liukan pinggangmu ke kiri. Lakukan dalam 8 kali hitungan. Lalu angin berubah arah. Angin bertiup dari kiri. Liukan pinggangmu ke kanan. Lakukan dalam 8 kali hitungan. Angin kembali berubah arah. Kali ini, angin bertiup dari belakang. Liukan badanmu ke depan. Lakukan dalam 8 kali hitungan. Nah, sekarang cobalah berpasang-pasangan dalam melakukan gerakan ini. Satu anak akan memberi perintah dan anak lainnya akan melakukan gerakan. Ayo meliuk-liuk seperti rumput, lakukan sesuai ketukan. Ayo berdiskusi. Setiap siswa kelas 2 ditugaskan untuk merawat tanaman yang ada di sekolah. Hal itu dilakukan di pagi hari sebelum masuk kelas. Siti dan Beni ditugaskan pada hari Senin. Dayu dan Lani ditugaskan pada hari Selasa. Lina dan Niko ditugaskan pada hari Rabu. Pada hari Rabu, Niko datang terlambat. Lina harus mengerjakan tugasnya sendirian. Ya, diskusikan dengan temanmu hal-hal berikut ini. Bagaimana pendapatmu mengenai Niko yang terlambat? Kemudian pertanyaan yang kedua, apakah yang dilakukan Niko sesuai dengan tata tertib? Kemudian pertanyaan ketiga, apa yang terjadi jika Niko datang tepat waktu? Kemudian yang keempat, apa yang akan kalian lakukan jika ada teman kalian yang melakukan hal seperti Niko? Ayo tuliskan hasil diskusi kalian pada kotak yang tersedia. Menurut pendapat kami, Niko, sebaiknya datang lebih pagi agar tidak terlambat mengerjakan tugas piket. Jika Niko datang tepat waktu, maka Niko dan Lina dapat mengerjakannya bersama-sama, sehingga pekerjaan cepat selesai. Kemudian, jika ada teman saya melakukan hal seperti Niko, saya akan mengerjakannya sendiri dan mengatakan dengan sopan pada teman saya agar tidak terlambat lagi. Ayo berlatih. Pasangkan tata tertib sekolah berikut dengan manfaat yang tepat. Nah, di sini datang ke sekolah lebih pagi pada waktu piket kelas. Manfaatnya apa? Siswa dapat melaksanakan tugas piket dengan baik. Menyiram tanaman di dalam pot. Manfaatnya? Tanaman tumbuh subur. Menyapu kelas. Apa manfaatnya? Kelas menjadi bersih dan nyaman untuk belajar. Kemudian menghapus papan tulis. Apa manfaatnya? Bagus. Kegiatan belajar lancar karena guru selalu siap menggunakan papan tulis. Kemudian mengatur rak buku di kelas. Manfaatnya? Buku-buku tertata rapi.
kalian bisa melakukan hal ini ya, agar kalian mendapatkan manfaat dari apa yang kalian lakukan. Ayo bercerita, ceritakan pengalamanmu ketika melakukan piket kelas. Supaya memudahkan bercerita, jawablah pertanyaan berikut. 1. Hari apa kamu mendapatkan atau hari apa kamu mendapat jadwal piket kelas? Nah, ini disesuaikan dengan hari kalian mendapatkan jadwal piket kelas ya. Contohnya, aku mendapat jadwal piket kelas pada hari Kamis. Kemudian siapa saja teman-teman yang piket bersamamu. Nah, di sini sesuaikan siapa teman kalian. Contohnya, teman-teman yang piket bersamaku adalah Aisyah, Rafa, Ali, dan Putri. Kemudian yang ketiga, tugas apa yang kamu lakukan dalam piket kelas itu? Nah, ini contohnya, dalam piket kelas itu aku bertugas menyiram tanaman di depan kelasku. Ini juga sesuaikan ya dengan tugas kalian. Apakah kamu pernah tidak melaksanakan tugas piket kelas? Nah, ini juga disesuaikan dengan keadaanmu. Apakah kamu pernah atau tidak pernah ya? Nah, di sini contohnya, aku pernah tidak melaksanakan tugas piket kelas. Kemudian yang kelima, bagaimana perasaanmu ketika tidak melaksanakan piket kelas? Nah, jawabannya boleh seperti ini. Aku merasa sedih karena tidak melaksanakan piket kelas dan aku meminta maaf kepada teman-temanku yang bertugas piket bersamaku dan berjanji tidak mengulanginya lagi. Nah, setelah itu kalian rangkai kalimat-kalimat tadi menjadi sebuah cerita seperti ini ya. Aku mendapat jadwal piket kelas pada hari Kamis. Teman-teman yang piket bersamaku adalah Aisyah, Rafa, Ali, dan Putri. Dalam piket kelas itu, aku bertugas menyiram tanaman di depan kelasku. Aku pernah tidak melaksanakan tugas piket kelas. Aku merasa sedih karena tidak melaksanakan piket kelas. Dan aku meminta maaf kepada teman-temanku yang bertugas piket bersamaku dan berjanji tidak mengulanginya lagi. Ayo renungkan anak-anak, tuliskan hal yang paling kamu sukai pada pembelajaran hari ini. Adakah hal sulit untuk kamu kerjakan? Nah, di sini yang paling aku sukai adalah, nah ini sesuaikan ya, apa yang kalian sukai dari pembelajaran kita kali ini. Kemudian, yang paling sulit untukku adalah, nah ini juga disesuaikan apa yang menjadi kesulitan kalian dalam belajar di pembelajaran ini. Di sini ada kerja sama dengan orang tua. Bersama dengan orang tuamu, berlatihlah menggunakan kata tanya mengapa dan bagaimana. Tuliskan 3 kalimat tanya dengan menggunakan mengapa dan 2 kalimat tanya dengan menggunakan bagaimana. Tuliskan juga jawabanmu pada buku tulismu. Nah, anak-anak, sampai di sini dulu pembelajaran kita. Terima kasih ya kalian sudah menonton video ini hingga akhir. Semoga bermanfaat dan dapat membantu kalian di dalam mengerjakan tugas-tugas dari sekolah. Baiklah, mari kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.